Bagi mereka, keyakinan lebih dari sekadar ritual, namun identitas yang hidup dalam jiwa bangsa. Demi untuk mendapatkan nilai, anak saya terpaksa waktu itu 1 semester mengikuti pendidikan agama Islam. Tantangan struktural menjadikan hak pendidikan bagi lika-liku tanpa akhir. Adanya seorang siswa dari SMK 7 yang tidak naik kelas gara-gara agamanya kosong. Sebagai warisan leluhur, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kini berjuang menemukan tempatnya di sistem pendidikan nasional. Ditopang semangat kesetaraan, ikhtiar mewujudkan keadilan pendidikan bagi setiap anak bangsa dipikul bersama. Inilah sepenggal kisah perjuangan pendidikan kepercayaan di bumi Nusantara. Indonesia, negeri dengan kekayaan spiritual yang mengakar kuat. Jauh sebelum agama-agama besar tiba, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi pegangan hidup para leluhur. Kini, kurang lebih 161 organisasi kepercayaan tersebar di 17 provinsi di Nusantara. Meski menurut data Admindu Kemendagri 2024, hanya sekitar 98.000 jiwa, mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari kebinekaan Indonesia. Dan sampai saat ini, penghayat kepercayaan masih berproses untuk mengubah bagian kolom kepercayaan pada KTP. Namun perjalanan mendapatkan hak pendidikan bukanlah cerita yang mudah. Diskriminasi dan stigma masih kerap membayangi anak-anak penghayat kepercayaan yang hanya ingin belajar sesuai keyakinan mereka. Betul, jadi waktu saya mendaftar SMK waktu itu di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, saat itu saya diberikan formulir pendaftaran dan di situ ada kolom agama. Nah, ketika itu saya menyampaikan kepada pihak sekolah bahwasanya saya itu penghayat kepercayaan. Nah, memang waktu itu belum ada layanan pendidikan penghayat sehingga selama 1 semester itu saya diminta untuk menunggu sampai dengan adanya penyuluh itu ada di sekolahan. Tentu bullying itu pernah saya alami, bahkan jauh sebelum itu, bahkan mulai dari saya SD sampai dengan SMK itu tentu saja saya pernah mengalami. Yang saya rasakan bentuk diskriminasi itu memang melalui ucapan ya, jadi memang lalu tertujunya langsung ke hati. Jadi sempat saya juga merasa sedih, lalu kayak sempat merasa apa salahnya saya berbeda. Pada 7 November 2017, sebuah tonggak sejarah terukir. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan melalui putusan nomor 97 tahun 2016. Putusan itu menyatakan kata agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus dimaknai termasuk kepercayaan. Penghayat kepercayaan berhak mencantumkan identitas mereka di kolom KTP dan kartu keluarga. Charlene, Ketua Yayasan Sabto Darmo Brebes, adalah salah satu pemohon. Perjuangannya berawal dari penolakan pemakaman salah satu anggota keluarganya di tahun 2014. Putusan MK membuka pintu harapan. Namun di lapangan, perjalanan menuju kesetaraan masih panjang. Salah seorang warga Sabta Dharma Yogyakarta harus berjuang 1,5 tahun agar anaknya mendapat pelajaran kepercayaan. Galiannya. Karena saya kan Katolik, itu artinya pelajaran itu nggak ada. Ya sudahlah, saya ngalah dulu. Ya, jadi mungkin nanti di SMP ya, ketika dia sudah lulus SD, ya, itu kemudian dia masuk ke SMP Negeri 1 waktu itu. Nah, ini waktu itu sudah mulai. Jadi sudah ada aturan dari Kemendikbud. Nah, saya kemudian ngurus diri saya supaya mendapat pendidikan kepercayaan. Jadi
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ini artinya itu adalah satu momentum di mana layanan-layanan publik itu mulai terbuka, seperti itu. Jadi harapan kami bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah identitas daripada peserta didik itu mulai bisa memperlihatkan dirinya gitu, dan bisa secara percaya diri bahwa memang kami adalah sebagai seorang penghayat gitu. Merespon dinamika itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Permendikbud ini menjadi payung hukum bagi peserta didik penghayat kepercayaan untuk mendapat layanan pendidikan sesuai hak-hak mereka dengan menjunjung hak asasi manusia. Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI bermitra dengan pemerintah sebagai mitra pemerintah dalam menyusun kurikulum dan modul pembelajaran. Jujur saja saya belum berani ya dulu untuk mengakui kalau saya itu sebagai penghayat kepercayaan. Jadi dulu itu sebagai formalitas saya itu mengikuti agama lain supaya bisa mengikuti pembelajaran yang ada. Jujur kalau waktu dulu pas kecil sih kayak bingung loh. Saya di rumah diajarinya tata cara sujud seperti ini, tapi kok di sekolah ajarinya lain. Kan dua keyakinan yang berbeda. Akhirnya kayak dalam hati bingung ini pilih yang mana gitu kan. Yang Maha Suci. Bagi mereka, kepercayaan bukan sekadar pilihan di kolom formulir, namun sebentuk cara berhubungan dengan Tuhan, mengingat leluhur dan membaca tanda-tanda alam. Sayangnya hari-hari di sekolah, di kantor catatan sipil, di layanan publik, belum sepenuhnya mengenal bahasa itu. Berdasarkan Permendikbud nomor 27 tahun 2016, negara menegaskan kebutuhan akan guru kepercayaan sebagai bentuk pengakuan dan jaminan hak pendidikan bagi anak-anak penghayat. Dari kebijakan inilah hadir program studi pendidikan kepercayaan yang diharapkan mencetak guru-guru kepercayaan yang kompeten. Namun hampir 1 dekade berjalan, implementasi aturan ini masih bergulat dengan keterbatasan sistem, sumber daya, dan penerimaan sosial sehingga perjalanan pendidikan kepercayaan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan setara dengan pendidikan agama lainnya. Sejak tahun 2016, sudah ada aturan yang menjamin hak pendidikan bagi anak-anak penghayat kepercayaan. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Ikuti perjalanan kami menelusuri jejak pendidikan penghayat kepercayaan di Indonesia. Ada yang menjadikan perjuangan ini istimewa, yakni hadirnya program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Program sarjana ini diluncurkan pada 2021 sebagai wujud komitmen negara mencetak guru kepercayaan yang berkualitas. Menjadi satu-satunya program studi kepercayaan di Indonesia, Untak Semarang menerima mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara. Dengan beasiswa penuh dari pemerintah, sebanyak 118 mahasiswa kini tengah menempuh pendidikan. Kehadiran pendidik dan penyuluh kepercayaan menjembatani kesenjangan itu. Mereka masuk ke sekolah satu persatu, membawa modul, mengajar dalam jam pelajaran resmi, meski sering dengan status kerja yang belum pasti. Di kelas penghayat kepercayaan ini hanya ada beberapa murid saja.
Jumlah mereka memang sedikit namun memiliki makna yang sangat besar karena identitas kepercayaan mereka tidak hanya diakui di KTP namun juga di kurikulum. Disinilah putusan MK dan Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang hak penghayat kepercayaan diuji apakah sekedar pasal di atas kertas atau menjelma menjadi jam pelajaran. Namun untuk memastikan layanan ini tidak hanya mengandalkan kerelawanan, pemerintah mulai menyiapkan sumber daya manusia. Di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, program studi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diresmikan sebagai yang pertama di Indonesia. Disinilah calon-calon guru pendidikan kepercayaan ditempa untuk nantinya mengajar di satuan pendidikan. Kurikulum yang disusun mencakup 4 tema utama, kemahaesaan Tuhan, budi pekerti, sejarah, dan martabat kepercayaan. Mahasiswa dibekali kompetensi mengembangkan kurikulum pendidikan kepercayaan, metodologi pembelajaran, hingga penilaian hasil belajar. Semuanya dirancang agar lulusan mampu menjadi pendidik profesional di berbagai satuan pendidikan. Kami bahwa ini adalah prodi pendidikan, ya. Jadi kalau pendidikan agama Islam ada, pendidikan agama Katolik ada, ini pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah kalau harapan yang ideal di masa depan adalah kalau para penghayat, siswa penghayat itu sudah memiliki guru formal, diharapkan apakah 20-30 tahun ke depan para guru lulusan kami ini bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik, yang lebih damai. Kira-kira itu sih, ya, jawab. Esti Widyaningsih, mahasiswi angkatan ketiga, memiliki mimpi besar. Setelah lulus, ia ingin menjadi pendidik yang mempertahankan dan melestarikan budaya spiritual Nusantara. Apa sih yang buat kamu atau mendorong kamu menjadi seorang mahasiswa dari prodi yang cukup spesial nih di Indonesia hanya satu, yaitu pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Itu alasannya apa? Mungkin yang pertama alasan saya yaitu ingin memperdalam tentang kepercayaan itu sendiri secara universal, karena kan kita tahu bahwa penghayat kepercayaan ini di Indonesia itu ada banyak paguyuban ataupun organisasi. Nah yang kedua yaitu ingin mempersiapkan diri menjadi seorang pendidik kepercayaan, karena mengingat bahwa saat ini pendidik kepercayaan itu masih sangat minim. Dan yang terakhir yaitu ingin melestarikan kebudayaan dan warisan leluhur. Kayak kita kan sebagai mahasiswa bisa berkontribusi untuk memperbanyak literatur tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah jadi kayak saat ini nih masih minim literatur tentang penghayat itu sendiri, penghayat kepercayaan seperti itu. Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, sebuah ikhtiar pendidikan tengah berlangsung. Sejak 2018, 6 sekolah di daerah istimewa Yogyakarta telah memberikan layanan pendidikan kepercayaan. Dari tingkat SD hingga SMA, anak-anak penghayat kepercayaan kini bisa belajar sesuai keyakinan mereka. Namun capaian ini bukanlah hasil instan. Hampir semua terwujud karena keproaktifan penghayat sendiri, bukan kesiapan sistem. Triani salah satu penyuluh kepercayaan yang mengabdi di Yogyakarta. Setiap minggu ia mengajar anak-anak penghayat kepercayaan dengan penuh dedikasi.
Statusnya sebagai penyuluh membuat ia belum diakui penuh sebagai tenaga pendidik formal. Karena waktu itu sama sekali belum ada support dari manapun. Jadi begitu masuk saya di sekolah, itu cuma satu yang jadi penyemangat saya, bahwa ini pendidikan kepercayaan harus berjalan. Jadi mau ada support ataupun tidak, sudah diizinkan melaksanakan pendidikan di sekolah itu udah sangat luar biasa bagi saya. Jadi ya sudah, memang kita harus menjalani seperti itu. Dan waktu itu kalau dari kesejahteraan ya waktu itu belum ada, karena masih awal dan mungkin beberapa kayak dari sekolah, kayak dari dinas pendidikan itu sama sekali belum terpikir dari situ. Cuma bagaimanapun saya sebagai penyuluh pokoknya cuma dengan semangat harus tetap ada pendidikan ini, jadi jalan terus. Oke. Kita melestarikan. Kendati demikian, dari pencatatan di Dapodik, penjadwalan jam pelajaran, hingga penyediaan guru, pelan-pelan layanan pendidikan kepercayaan dibangun sebagai bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Tasminto, penyuluh kepercayaan di Semarang, memiliki cerita yang berbeda. Tasminto merupakan guru kelas yang berhasil diangkat sebagai ASN melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di samping menjalankan tugas sebagai guru, Tasminto juga mengemban amanah sebagai penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makna pentingnya tentu yang utama adalah kesejahteraan dan kepastian di masa depan. Karena kami sebagai penyuluh banyak sekali tantangan yang kami hadapi ketika menjadi penyuluh, baik ketika di SD, SMP maupun SMA. Kalau mungkin mau jujur ini adalah bahwa tidak ada bayaran bagi penyuluh kepercayaan. Bahkan kami dengan ikhlas dan rela hati waktu itu ada di beberapa sekolah, mungkin yang penting anak bisa terlayani. Bagi anak-anak penghayat kepercayaan, kehadiran penyuluh seperti Triani dan Tasminto adalah anugerah. Mereka tak perlu lagi terpaksa mengikuti pelajaran agama yang berbeda dengan keyakinan keluarga. Tak perlu lagi merasa terasingkan di sekolah sendiri. Ya, karena kami ingin dunia layanan pendidikan kami nyaman untuk semua. Tidak ada nuansa diskriminasi atau hal-hal lain yang sifatnya itu keluar dari konteks humanisme dan diskriminasi. Sehingga semua anak-anak harus mendapatkan layanan itu, apapun agamanya. Jadi kami mengakui apa yang sudah diakui oleh negara ini, begitu ya Bu. Maka kami tidak membedakan ketika anak belajar di Bandungan 1, itu terbaca di sana agama yang diikuti adalah kepercayaan. Dan kami berikan fasilitas sesuai yang diimani, supaya mereka itu juga tidak kehilangan dia sebagai saya seorang kepercayaan. Itu yang kami imani. Di kelas-kelas kecil seperti ini, kata penghayat yang dulu hanya menjadi label di KTP berubah menjadi pengalaman belajar. Anak-anak tidak lagi bertanya, saya harus mengaku agama apa? Mereka belajar bahwa negara bisa hadir tanpa memaksa mereka berganti identitas. Lulusan-lulusan program studi pendidikan kepercayaan mulai kembali ke komunitas mereka. Mereka menjadi jembatan antara ajaran leluhur dan kurikulum nasional, antara kelas di kampus dan kelas di desa. Mereka adalah generasi yang membaca peraturan bukan hanya sebagai teks hukum, tapi sebagai janji yang harus ditepati. Namun pengamat filosofi dan agama sekaligus sekretaris Center for Religious and Cross-Cultural Studies atau CRCS Universitas Gadjah Mada, Syamsul Ma'arif, melihat masih ada problem struktural. Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tidak memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, sosialisasi yang minim, ketiadaan payung hukum di tingkat pelaksana, kerumitan advokasi di tingkat lokal,
serta stigma dan diskriminasi yang masih berulang menjadi tantangan yang harus dihadapi. Nah, problem strukturalnya ada beberapa peraturan yang terkait dengan itu nggak disesuaikan. Undang-undangnya belum disesuaikan. Ada permen yang bersamaan sebenarnya waktu itu untuk pendidikan kepercayaan, tapi itu tidak dilanjutkan dengan kementerian lembaga yang terkait. Khususnya setelah misalnya setelah pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan. Mestinya itu harapan kita atau mestinya negara, bukan harapan kita, kewajiban negara menyesuaikan pemisahan itu dengan hak warga negara ini, khususnya kepercayaan. Nah itu tidak. Jadi pendidikan kepercayaan sejak permen itu yang di waktu atau di tahun yang sama, itu putusan MK, didorong lembaga yang sangat concern terus melakukan itu Direktorat Kepercayaan, yang juga saat ini berubah namanya menjadi Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Itu cukup intens melakukan penyesuaian pengembangan, tapi lembaga yang terkait langsung dengan pendidikan yang hari ini itu Dikdasmen. Sampai hari ini kami melihat itu enggan. Lulusan Untak dalam hal ini. Namun di tengah harapan besar itu, sebuah pertanyaan krusial muncul. Siapa yang bertanggung jawab atas masa depan lulusan program studi kepercayaan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang? Reorganisasi kementerian kini menjadi tantangan baru bagi status lulusan program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena kewenangan pendidikan tinggi saat ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sementara urusan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai penyuluh kepercayaan, terutama yang melaksanakan pelayanan. Pertanyaan yang sama juga turut disuarakan oleh Agung Citra Resmi Wulangsi, seorang penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di SMPN 1 Mayong dan SDN 01 Pelemkerep, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang aktif membagikan konten mengenai aktivitasnya sebagai penyuluh di media sosial. 2016. Citra yang merupakan lulusan angkatan pertama jurusan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Untak Semarang berharap melalui upaya ini pemerintah dapat memperhatikan para penyuluh. Harapannya ia dan lulusan jurusan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk segera diangkat menjadi guru. Semoga pemerintah segera membuka peluang formasi untuk guru pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga teman-teman lulusan juga sudah bisa untuk segera mengabdikan dirinya sebagai guru yang linear. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan mengakui masalah koordinasi pasca pemisahan kementerian, terutama terkait kurikulum kepercayaan dan penyediaan guru. Sementara Kemendikti menyebut prodi diakui, namun penempatan lulusan bukan ranahnya. Hingga kini keduanya belum memberi pernyataan resmi terkait skema tersebut. Lalu siapa yang akan merekrut lulusan ini sebagai guru atau penyuluh? Siapa yang akan memfasilitasi sertifikasi profesi? Siapa yang bertanggung jawab atas keberlanjutan program ini? Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat atau BKMA di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan menyebut telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen melalui Ditjen GTK dan Pemda untuk mengupayakan formasi guru penghayat kepercayaan pada 2026 menjadi ASN agar lulusan bisa terakomodasi. Kementerian Kebudayaan menegaskan pemenuhan tenaga pendidik ini penting bagi hak pendidikan penghayat. Nah, dari sisi Kementerian Kebudayaan, di mana dengan setelah putusan MK dan regulasi-regulasi yang ada gitu, di mana Kementerian Pendidikan ini dari buku teks mata pelajaran sudah
disiapkan dan sudah disebarluaskan, dan sementara sampai saat ini tenaga gurunya ini masih melalui tenaga penyuluh gitu, ibaratnya sebagai skoci gitu ya untuk masa transisi ini gitu. Nah, sehingga Kementerian Kebudayaan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, nah itu ya berkolaborasi bersama gitu untuk mewujudkan formasi, dan selanjutnya kami berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Guru atau GTK. Nah, ini sedang mengupayakan gitu ya. Karena pertama faktor formasi usulan 2026 di mana dari Kementerian Pendidikan usulan formasi tersebut ini sebaiknya dari kabupaten, di mana terdapat layanan pendidikan kepercayaan. Nah, dari situlah Kementerian Kebudayaan membangun komunikasi secara intensif agar lulusan dari Untak Semarang ini bisa teralokasi di formasi, baik tenaga P3K atau tenaga guru atau calon ASN. Dengan masa transisi yang saat ini masih mengandalkan peran penyuluh, Lembaga Kajian Islam dan Sosial atau LKIS menegaskan perlu adanya kolaborasi nyata dan segera antar kementerian agar pemenuhan hak pendidikan penghayat tidak terabaikan. LKIS menilai pemisahan kewenangan tanpa koordinasi yang kuat justru memperpanjang ketidakpastian. Pemerintah seharusnya segera menyatukan langkah agar mahasiswa dan lulusan pendidikan kepercayaan mendapat kepastian masa depan serta perlindungan hak secara konkret. Kalau kita bicara pemisahan 3 kementerian ini tentu berdampak signifikan bagi keberlanjutan pendidikan kepercayaan. Nah, di mana kalau dulu di satu rumah, sekarang jadi pecah 3 gitu. Yang kalau ngurusin SD, SMP di Didasmen, termasuk SMA, kuliah perguruan tinggi di Dikti gitu. Nah, di mana kemudian kalau kemudian kita bicara tentang ritual mereka di Kementerian Kebudayaan, dan ini tuh kan jadi kamu mau bicara apa, dan ruangnya jadi terkotak-kotak gitu. Dan tentu pemenuhan haknya akan justru lebih terhambat ya. Misalnya soal bagaimana data Dapodik di sekolah-sekolah. Sampai saat ini juga belum ada solusi konkret gitu. Lalu bagaimana kemudian ketersediaan guru di sekolah? Selama ini masih ada perannya itu dilakukan penyuluh pendidikan kepercayaan. Meski jalan masih panjang dan tantangan yang tidak sedikit, harapan itu terus tumbuh. Harapan akan pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa tanpa kecuali. Kedepan, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan mampu memberi ruang dan kejelasan regulasi agar tenaga pendidik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terakomodasi secara adil dan berkepastian hukum. Yang Maha Suci. Sebuah kisah tentang perjuangan kesetaraan yang kini mulai membuahkan hasil. Pendidikan kepercayaan bukan hanya tentang mengajar ritual atau tradisi, tapi tentang menghormati keberagaman, menjaga nilai-nilai leluhur, dan membangun generasi yang bangga dengan identitasnya. Berbeda namun setara, itulah janji Indonesia. Itulah yang terus diperjuangkan.